yang jauh lebih indah daripada Ka'bah. Dia siapkan tuh anggaran yang mungkin tak terbatas. Dia kerahkan, dia undang para arsitek terbagusnya supaya kemudian mendesain bagaimana bangunan tandingan Ka'bah itu menjadi lebih bagus daripadanya. Akhirnya betul loh, terlaksana, dibuatlah bangunan, ya. Ada yang mengatakan itu namanya Al-Qulais, karena untuk melihatnya itu orang harus mendangak sehingga kemudian koploknya, pecinya itu sampai terjatuh karena saking tingginya bangunannya. Ada yang mengatakan itu bangunnya Al-Kanisah, semacam gereja, karena Abroha itu agamanya Nasrani. Dan betul dibangun, kemudian bangunan yang indah banget, dengan bahan dari berbagai batu pualam, dengan anggaran yang luar biasa, dengan ornamen sedemikian indah. Tapi ada yang menarik, faktanya sama sekali tidak memalingkan bangsa Arab atau bangsa-bangsa yang lain untuk mengunjunginya. Tetap saja mereka itu hatinya itu terpaut ke Baitullah Ka'bah yang sederhana itu. Sampai ada orang Arab yang Masya Allah itu, kalau boleh menjengkelkan, ya memang menjengkelkan. Orang Arab itu datang ke bangunan Al-Qulaisnya Abroha itu, sampai di sana itu sekedar buang air besar kemudian ditinggal pulang. Bukan buang air besar di WC-nya itu, bukan. Ya pokoknya di bangunan itu di tengah-tengahnya buang air besar terus balik gitu. Makanya Abroha itu kemudian jengkel banget ini. Wah, dia kemudian mengerahkan pasukan bergajah, tujuannya apa? Baitullah harus dihancurkan. Intinya apa? Dia dengki. Kenapa? Dia iri. Irinya kenapa? Oh, ini kok orang pada banyak berkunjung ke Baitullah. Kayaknya dari sisi devisa itu sangat menguntungkan. Dari sisi politis kayaknya kok sangat berpengaruh dan seterusnya. Ternyata sudah dibuatkan bangunan yang lebih bagus, sama sekali tidak memalingkan hati manusia. Makanya kemudian dia berniat menghancurkan Ka'bah. Nah itulah terjadi tahun 571 yang nanti di tahun itu pula baginda Nabi SAW dilahirkan. Jadi saat itu. Tapi kita garis bawahi, berarti manusia itu sudah sangat senang atau suka berkunjung ke Baitullah jauh sebelum Islam itu ada, jauh sebelum diutusnya Nabi SAW. Gitu. Nah, hari ini atau saya punya data tahun 2018 nih, tidak kurang dari 2.371.000 orang, 675 jiwa yang mengunjungi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji di musim haji tahun 2018. Nanti kalau 2019, 2020, 21, 22, nah ini agak ada penurunan. Kenapa ya? Pada waktu itu ada pembatasan COVID. Tapi hari ini kayaknya ya sekitar inilah 2,5 juta manusia itu mengunjungi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Ya. Nanti tahun 2030 kabarnya Masjidil Haram itu akan dikembangkan sehingga bisa menampung 10 juta jamaah. Masya Allah. Tahun 2050 targetnya Masjidil Haram bisa menampung 30 juta jamaah. Terus ini proyek, kalau boleh kita katakan edan-edanan. Tapi ya semoga jadi kesempatan nanti ibu-ibu lebih antriannya tidak terlalu panjang. Karena khusus Indonesia hari ini itu 4,5, bahkan kalau sekarang mungkin lebih ya, sekitar 5,5 juta sudah bayar porsi, tinggal ngantri keberangkatan. Kalau 5,5 juta, sementara setiap tahunnya kuota jamaah haji Indonesia yang boleh diberangkatkan ke Mekah sana itu cuma 250.000, layak. Lama antrian jamaah haji itu menjadi sangat panjang. Ini data 2018. Itu antrian terpanjang itu atau terlama itu di Sulawesi Selatan itu. Jadi antriannya sampai 29 tahun. Kalau sekarang lebih ya, kalau sekarang lebih. Di mungkin Jawa saja sudah 30-an tahun di Jawa Tengah. Jadi kalau jenengan baru daftar haji kok kemarin, usia jenengan kok 60 tahun ya, besok berangkat usia 90 tahun gitu kan. Nah 70 tahun udah nabung iki kawit 50 tahun nabung, ketemu nggo bayar porsi umur 70. Nah nembe bayar porsi berarti mangkatnya umur 100 tahun. Masyaallah. Gitu. Makanya tadi kan kerinduan kita itu jadi sangat gitu kan, sangat rindu. Dah. Ayo, sekarang kita coba bahas nih. Kenapa sih kayaknya kok manusia kok kepengin banget untuk bisa mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji? Kenapa? Pertanyaannya. Lah, satu,
Ya mungkin karena rumah Allah ya. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk itu ya rindu sehingga kepengen mengunjungi rumahnya Sang Pencipta lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin itu. Tapi kemungkinan yang kedua, kenapa nih orang sekalipun biayanya mahal untuk sampai ke Baitullah itu tadi 5,5 juta orang Indonesia sudah ngantri bayar porsi ingin untuk menunaikan ibadah yang satu ini. Kenapa? Karena keutamaannya yang sangat besar dari ibadah haji. Sehingga para pecinta akhirat pasti sangat rindu untuk bisa menunaikannya. Nah dari situ ya coba kita bahas dulu nih. Apa sih fadilahnya? Sehingga orang kok bayar larang ya wani gitu kan. Bahkan kepengen banget untuk bisa menunaikan ibadah yang satu ini. Yuk sekarang kita bahas nih. Inikah yang membuat orang-orang itu rindu haji dengannya? Belum selesai? Iya, oke. Tak kembaliin. Tadi ya, jadi orang mungkin demen ini, minat banget untuk berangkat, antusias sekali untuk berangkat ke sana ya mungkin karena rumah Allah. Dan kita hamba, makanya ya layak kita kepengen mengunjungi rumahnya Sang Pencipta. Atau mungkin yang kedua ini, karena ibadah haji itu ibadah yang fadilahnya sangat besar. Memang fadilahnya apa sih Ustadz? Yuk kita bahas. Mungkin ini ya yang membuat orang itu rindu haji. Fadilahnya yang besar. Satu ini. Di antara perkara yang mungkin membuat orang itu siap bayar mahal untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Kenapa? Haji dan umroh itu penghapus dosa. Pelebur dosa. Kayaknya kita punya dosa nggak ya? Ya, kita sadari betul nih. Kayaknya kita nggak mungkin nggak kecuali banyak dosanya. Kenapa? Lesan, yo senang berbuat dosa. Mata suka melihat yang haram. Telinga suka mendengar perkara yang dilarang. Ya, tangan kita kadang gratil, kadang juga suka mengambil hak orang lain. Hati kita kadang penuh dengan kedengkian dan kebencian kepada sesama. Perut kita kadang suka diisi dengan sesuatu yang haram. Kaki kita suka melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Itu semua memunculkan dosa. Sementara sering kami sampaikan, ketahuilah bahwa dosa itu membawa dampak buruk bagi pelakunya. Jadi hati-hati, kalau panjenengan itu enteng berbuat dosa, ketahuilah dosa itu membawa dampak buruk tuh bagi pelakunya. Apa saja dampaknya? 1, dosa bisa menyebabkan rezeki sempit. 2, dosa menyebabkan badan sakit. 3, dosa menyebabkan orang mulia jatuh menjadi hina. Kayak gitu. Jadi hari ini kita bisnis ternyata kok banyak problem, dagang nggak laku. Bahkan karir kita jeblok, mentok dan seterusnya. Tidak mungkin karena dosa-dosa yang kita perbuat. Hari ini kita kok jalan saja kaki kesandung, jempolnya pelotas. Jangan-jangan karena dosa yang kita perbuat. Hari ini kita kok bangun tidur, otot kaku sehingga kemudian terkilir. Itu adalah karena dosa yang kita perbuat. Bahkan mungkin kita itu kemudian ditimpa kehinaan sehingga harkat dan martabat kita itu jatuh juga karena perbuatan dosa yang kita lakukan sendiri. Itu di dunia, dosa membawa dampak buruk. Ya. Belum lagi nanti dosa itu sebab siksa kubur, dosa itu menyebabkan penderitaan di mahsyar, dosa itu menyebabkan beratnya hisab, dosa itu menyebabkan kita itu mungkin akan tercabik-cabik ketika di atas sirat, bahkan dosa membuat kita itu harus mampir ke neraka. Nah, dari itu semua kita sangat berhajat andai ada sarana yang dengannya bisa menjadi pelebur dosa. Pengen nggak? Butuh nggak? Karena tadi kita banyak dosanya, sementara dosa membawa dampak buruk bagi pelakunya. Kita butuh nih, ada sesuatu yang bisa menjadi penghapus dosa. Ternyata haji dan umrah itu salah satu sarana itu. Sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, ya, man hajjalillah falam yarfus falam yafsuk roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Man sapa wonge haja nindakake haji lillah. Hajine niku mboten enten niat kejaba mados ridhonipun Allah. Iki sing tegese lillah niku. Ya. Bukan pencitraan, bukan panjat sosial, bukan nyari sanjungan, bukan nyari pujian dan seterusnya. Dalam pelaksanaannya falam yarfus, dia bisa meninggalkan segala rofas. Rofas itu ucapan keji, ucapan kotor, ucapan saru.
Karena hati-hati, kadang orang laki-laki kumpul dengan banyak laki-laki, perempuan kumpul dengan banyak perempuan, ngeluweh iki ngeluweh sing saru. Hati-hati, merusak ibadah haji. Di tempat suci di sana mungkin kita berkumpul dengan orang dari berbagai negeri dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada di antaranya yang karakternya itu menyakitkan, membuat kita emosi, kita terpancing dengan omongan yang keji. Itu akan merusak ibadah haji kita. Walam yafsuk, dia dalam penunaian ibadah hajinya bisa menjauhi segala kefasikan, perbuatan yang sifatnya menerjang larangan Allah. Maka orang yang hajinya seperti itu, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, dia akan kembali sebagaimana hari saat dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya gimana? Dosa-dosanya terlebur dengan ibadah haji dan umrohnya. Oh, ini toh yang membuat orang itu siap bayar mahal untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Kepengen dosanya terhapus. Ibu pengen gak haji? Kenapa? Kepengen dosanya terhapus. Sudah berniat? Nopo niate. Nggak apa-apa, nggak masalah. Harus itu. Hari ini di saat kita itu mengantar saudara kita untuk berangkat menunaikan ibadah yang satu ini, kita sama. Wis pokoknya pancangkan niat, bulatkan tekad. Nyong kudu yang kaji. Gimana kalimatnya? Karo ngepel biasa, karo ngepel. Kepriwe ulangi? Kurang semangat. Nyong kudu yang kaji. Sing orang ngepel ada dua kemungkinan. Sing orang ngepel, siji anu wis kaji, loro anu saking pesimis orang duwe duit gitu kan. Aja orang kata gitu. Tapi harus itu sudah modalnya itu dulu. Modalnya apa? Niat, pancangkan niat, bulatkan tekad. Tuh Pak Kusmen Sokanandi, kusir andong yang sudah saya ceritakan pada pertemuan terdahulu. Beliau nabung 15 tahun, jerih payah banting tulang, sehingga kemudian bayar ONH. 11 tahun kemudian, tahun ini beliau bisa berangkat bersama istrinya. Modalnya apa? Tekad, niat. Nah, hitung-hitungan kan kayaknya lah penghasilan kusir sih berapa dan seterusnya gitu kan. Tapi faktanya bisa menunaikan ibadah yang satu ini. Nah, berarti kita sama. Wis pokoknya yang penting pancangkan niat, bulatkan tekad. Segala yang lain itu urusan Allah. Orang urus nih, dopete isi apa ora, tabungannya ini kok anten saldone napa mboten, jenengan penghasilan sedintene pinten wis ora usah ditung. Wis pokoknya yang penting hari ini pancangkan niat, bulatkan tekad. Nyong kudu tayang kaji. Kenapa? Supaya dosa-dosa kita terhapus. Ini 1. 2. Kenapa sih kok banyak orang yang kemudian berbondong-bondong begitu antusias menunaikan ibadah haji? Alasan yang kedua mungkin ini. Karena haji dan umrah amal yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga. Coba nih kita baca hadisnya nih ya. Dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Baginda Nabi bersabda ini. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya itu akan menjadi penghapus dosa yang ada di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Ini yang beda nih antara ibadah haji dengan amal-amal kebaikan yang lain. Kalau amal yang lain balasannya itu pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca sahuruf dari kitabullah, dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Balasannya apa? Pahala. Baca Quran balasannya pahala. Infak balasannya 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat. Infak fisabilillah 700 kali lipat. Balasannya apa? Pahala. Kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, nilainya gimana? Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Hitungannya masih apa? Pahala. Tapi kalau haji mabrur,
laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Berarti sudah tidak dihitung lagi berapa pahalanya berapa sudah nggak dihitung lagi. Wis pokoknya haji mabrur langsung balasannya satu, surga. Masya Allah. Berarti ibadah haji itu adalah amalan yang akan menjadi sarana agar kita itu cepat mengantarkan kita itu menuju ke surga. Oh ya, memper tadi kan 5,5 juta orang itu sudah ngantri, sudah bayar porsi haji untuk bisa menunaikan ibadah yang satu ini. Kenapa? Ya karena tadi haji umroh ternyata amalan yang bisa cepat mengantarkan seseorang menuju ke surga. Ini yang kedua. Pengen masuk surga? Salah satu caranya dengan apa? Haji. Apa modalnya kita hari ini supaya bisa sampai ke sana? Pancangkan niat, bulatkan tekad. Apa kalimatnya? Nyong kudu yang kaji. Ulangi. Nah, kan orang ngantuk gitu loh. Ini yang kedua, itu kan. Yang ketiga nih. Ini orang pada antusias banget nih. Sekalipun ONH itu sekarang sudah naik sampai kemudian mungkin 19 juta atau bahkan mungkin 25 juta. Tapi kenapa ini masih bisa pada semangat untuk menunaikannya? Oh, ternyata yang ketiga ini, haji dan umroh itu salah satu dari kunci pembuka pintu rezeki. Oh, mulanya pedagang pasar pada kepengen banget ke haji. Pengen dagangannya laris, pengen bisnisnya lancar, pengen karirnya kian menanjak dan seterusnya. Karena haji umroh itu pembuka pintu rezeki. Padahal orang kalau sudah urusan rezeki biasanya apa saja siap dilakukan. Membayar larang dilakoni, mbok rekasa dilakoni, sing penting rezekine omber. Ternyata haji dan umroh seperti itu. Tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah ibadah hajimu dengan ibadah umroh. Kemudian beliau ngendiko, fa innahuma, karena keduanya baik haji maupun umroh, yanfiyanil faqra, bisa menghapus kefakiran. Napa? Fakir sih napa? Fakir itu apa? Kurang. Kurang yang dimaksud bagaimana? Kata Imam Syafi'i ini, yang namanya fakir itu orang yang penghasilannya hanya mencukupi kurang dari 50% kebutuhan. Itu namanya fakir. Kebutuhan sehari 1.000, ngode nyambut damel kerja kasile sedinten 40.000. Dia statusnya apa? Fakir. Miskin lebih di atasnya lagi ya. Jadi kalau miskin itu orang yang penghasilannya bisa mencukupi 70% dari kebutuhan. Itu miskin. Berarti nek sing sugih niku sing kepripun? Sugih niku sing kepripun? Orang yang penghasilannya lebih dari kebutuhan hariannya. Kebutuhan hariannya 1 juta, penghasilan sedintennya 10 juta, sugih. Makanya Islam yang mengeluarkan zakat ya biasanya wong sugih. Kenapa? Tadi karena penghasilannya lebih bisa nabung. Ora kanggo nganti 1 tahun kok lebih dari 80 juta. Dia statusnya agniya. Statusnya apa? Wong sugih. Statusnya arep golek utangan sing kepripun? Golek wong sugih. Sugih soleh. Nek arep golek utangan ki golek wong sing sugih tur soleh. Yang kaya hartanya, baik agamanya, insya Allah enak. Ning ketemu wong sing kados niku, gathukane loro niki angel. Gini apa mboten? Nek jenengan koncone si solehah kabeh, ning kayane udah wong sugih, gitu kan. Jadi ini ditembungi utang ya paling lanyong be pada rata yang nempur kok kayak gitu. Lah nek pada sugih tur soleh itu enak. Sugih berarti nanti dipinjemi bisa. Soleh kayane ya wong soleh ora bakalan nembe ditampani, ngerti-ngerti tekan rumah wis di WhatsApp aja kelalen yu nyarutang gitu. Lah wong kena duit nembe ditampani wis ditagih gitu kan. Kenapa? Kita pinjam kepada orang yang tidak soleh. Makanya kalau bisa nek golek pinjaman gimana? Golek wong sugih soleh. Ada tolong nomor WhatsApp-e. Nah ini ternyata ada sarana nih. Sarana yang dengannya bisa menjadi penghapus kefakiran. Haji dan umrah, Masya Allah. Tadi kan
Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah ibadah hajimu dengan umrah. Kenapa? Fa innahuma, karena keduanya, sesungguhnya keduanya itu baik haji maupun umrah itu bisa menghapuskan kefakiran. Yanfiyanil faqra. Makanya saya anjurkan nih, ibu-ibu kok merasa lagi fakir gitu, saya anjurkan, mbok kaji bu. Kena haki fakir pun kaji. Tak yang kaji sih jenenge orang fakir gitu. Oke, yang kita maksud begini. Kadang kita kan perhitungannya logika bisnis ya. Logika bisnis kan gini. Onek nyong duit 30 juta. Wah, ki nggo buka bisnis ki kayane profit marginnya 40%. Setahun berarti duitnya nyong bisa jadi 30 juta ditambah 40%-nya berarti 12 juta, 40 juta. Sehingga kemudian aja kirim daftar kaji lah. Kita mau modal di sini. Kayak gitu kan? Sehingga kemudian tertunda nih. Niat kita untuk menunaikan ibadah yang satu ini tertunda. Kenapa? Pertimbangan kita itu adalah logika bisnis. Duit kemudian kita putar sehingga kemudian bisa menjadi sebab kita mendapatkan keuntungan. Tahun depannya begitu kita sudah terkumpul 40 juta. Yang gerakung bisnis kok modalnya 40 berarti aku bisa lebih gede maning. Keinginan kita, niat kita untuk menunaikan ibadah haji kemudian tertunda lagi nih. Kenapa? Karena kita mau diputar lagi dan seterusnya. Padahal sebenarnya andai kita kemudian menunaikan ibadah haji ataupun umrah itu bisa menjadi sarana agar kita itu terhapus kefakirannya dengan berbagai cara yang dikendaki oleh Allah. Ternyata kita ketemu rekan bisnis yang baik sehingga kemudian bisnis kita itu dimudahkan dan kemudian mendapatkan keuntungan. Ternyata kita dipertemukan dengan pelanggan-pelanggan yang loyal sehingga bisnis apapun kita modelnya seperti apa, ternyata kita dipertemukan dengan pelanggan yang antusias membeli produk kita. Itu Allah, kekuatan Allah yang memilikinya dan didapat ketika kita mau menunaikan ibadah yang satu ini. Itu yang kita maksud. Sementara kadang kita tadi logikanya logika apa? Bisnis, logika komersial. Nek duit sebenarnya di modal, tinggal modal lagi lebat. Nek modalnya tambah maning berarti batinnya lebih gede maning. Kita tidak berpikir bahwa ada sarana syar'i yang ternyata bisa menjadi sebab terhapusnya kefakiran. Bisa dipahami? Pengen bisnis lancar, haji atau umrah. Pengen dagang laris, haji atau umrah. Kepengen rezeki ber, haji atau umrah. Oh, memper gitu. Para bakul-bakul pasar, saudagar ternyata semangat menunaikan ibadah haji ya karena ternyata salah satu fadilahnya ini 5,5 juta muslim Indonesia sudah bayar porsi ngantri untuk berangkat menuju Baitullah Ka'bah. Karena ternyata haji umrah kunci pembuka pintu rezeki. Mau? Modalnya apa? Pancangkan niat, bulatkan tekad. Kalimatnya nyong kudu tayang gaji. Urung bareng sebisa maning. Nyong kudu tayang gaji. Sing semangat banget genahan urung nabung-nabung aku gitu. Urung nabung-nabung. Lihat dulu nggak apa-apa gitu kan. Oke, ini yang ketiga nih. Sehingga tadi kita cari alasan kenapa sih orang kok pada antusias banget ini. Ya. Yang keempat, banyak nih orang antusias banget untuk menunaikan ibadah haji sekalipun mungkin harus berlelah-lelah karena butuh waktu 40 hari sehingga kemudian bisa balik lagi ke tanah air. Sebagian di antaranya bahkan sudah pada sepuh dan seterusnya. Bahkan ternyata dengan biaya yang tidak sedikit. Yang masuk ke sana saja mungkin sekarang 49 atau mungkin bahkan sampai 60 juta. Belum lagi singgo sangu, belum tetek bengee dan seterusnya. Tapi kenapa nih orang kok ternyata antusias menunaikannya? Ternyata karena jamaah haji atau umroh berpeluang mendapatkan pahala sangat berlimpah di luar dari pahala haji umrohnya. Ini pahala sampingannya saja sudah sangat luar biasa. Ini pahala sampingan kita katakan. Coba nih. Coba direnungi kalimat ini. Mampukah Anda sholat 5 waktu sehari selama 275 tahun? Kinten-kinten mampu nggak? Kok orang mampu? Apa? Tuh kayaknya umurnya orang nyanda. Andai fisik kita kuat tapi kayaknya ya umur kita itu nggak nyampe nih kalau 275.
Maksudnya apa? Apa kaitannya ini dengan jamaah haji dan umrah? Maksudnya begini nih. Pahala 275 tahun sholat 5 waktu setiap harinya itu bisa dicapai oleh jamaah haji atau umrah cukup dengan 5 kali sholat di Masjidil Haram. Maksudnya gimana sih Ustadz? Gitu kan, kok bingungi teman, gitu kan? Kok bisa-bisanya, gitu kan? Oke, ini hadisnya. Baginda Nabi SAW itu bersabda, "Sholatun fil Masjidil Haram kami ati alfi sholatin." 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Silakan dibaca. Gimana? 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Maksudnya begini, kalau ada jamaah haji atau umroh kok sholat sepisan wae nang Masjidil Haram subuh tok. Nyuwun ngapunten dah, jenengan itu untuk menandingi pahalanya itu butuh sholat di masjid atau mushola di tempat jenengan 5 kali sehari selama 20.000 hari. 20.000 hari itu setara dengan 54,8 tahun. Ini matematikanya kayak ginilah matematikanya. Tadi hadisnya gimana? 1 sholat di Masjidil Haram sebanding berapa? 100.000 sholat. Nah 100.000 ini kita bikin jadi hari. Berarti kan karena sholat kita sehari 5 kali, 100 bagi 5. Berarti butuh 20.000 hari sholat 5 kali sehari untuk menandingi 1 sholatnya di Masjidil Haram. Berarti 20.000 hari ini kita bikin jadi tahun. Ketemunya berapa? 54,8 tahun. Berarti kalau ada nih jamaah haji atau umroh kok sholat sekali saja di Masjidil Haram, kita butuh menandingi pahalanya itu sholat 5 kali sehari selama berapa? 54,8 tahun. Artinya kalau jamaah haji kok sholatnya ping 5, ora gur subuh tok. Subuh sholat nang Masjidil Haram, duhur sholat nang Masjidil Haram, asar sholat nang Masjidil Haram, maghrib isya sholat di Masjidil Haram. Kita itu untuk menandingi pahalanya butuh sholat 5 kali sehari selama 275 tahun. Masya Allah. Padahal nih, jamaah haji itu di Masjidil Haram kayaknya bisa sampai 13 hari sampai 15 hari. Kalau mereka kemudian saben dinane kok sholat 5 kali sehari di Masjidil Haram, kita nggak bakalan bisa menandingi karena butuh ribuan tahun untuk mengimbangi pahalanya. Masya Allah. Mulane kok nganti ana sing wong ora kepengin tindak haji jan kebangetan banget. Kok enggane ana wong kon modal niat tok ora gelem gitu kan. Padahal tadi kan tak ajari modalnya napa? Niat tok ora gelem kok. Kadang jam 3 tangi wis ngene ndonga temenan, ya Allah, kula nyuwun diparingi rezeki ben kula niku saged ziarah teng Baitullah Ka'bah menunaikan ibadah haji ya Allah. Gitu. Wis karo nangis yakin betul. Barang subuh. Lah kayane ora mungkin nih. Wong nyong dodol be paling sedina kasile 30.000 kok enggak arep mangkat kaji. Kayane ora. Doa kita dimentahkan oleh pesimis kita sendiri. Jangan harap itu kemudian kita itu mendapatkan keajaiban dengannya. Sudah, niat dulu, pancangkan tekad dulu. Biar keajaiban itu kemudian mendatangi kita. Sudah modalnya itu. Lihat coba betapa dahsyat nih, kalau boleh kita katakan dahsyat banget pahalanya di luar pahala hajinya. Belum nanti kalau kemudian habis haji biasanya yang kloter terakhir baru kemudian dihampirkan ke Masjid Nabawi ke Madinah. Biasanya di sana programnya 8 hari plus 1 hari berarti 9 hari. Supaya apa? Supaya mendapatkan sholat arba'in. Arba'in itu berarti ping 40. Padahal sholat di Masjid Nabawi senilai 1.000 sholat di masjid yang lain. Berarti nek 40 ping 40 menit sholat di Masjid Nabawi berarti berapa? 40.000. Masya Allah. Bisa dipahami?
Ini Bapak Ibu kaum muslimin tadi sedekah. Dari situ kok kayaknya yo member ini manusia orang-orang itu pada antusias untuk menunaikan ibadah yang satu ini. Kenapa? Ternyata berpeluang nih mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Kita sholat sampai ribuan tahun nggak mampu, tapi dengan sholat di Masjidil Haram bisa tidak kita dapat nih. Dengan 5 kali sholat saja sudah sebanding dengan sholat 275 tahun di masjid yang lain. Berarti nanti kalau mungkin kita itu sholatnya itu sampai kemudian 5 hari atau sepekan, kayaknya ribuan kali sholat itu sebanding dengan ribuan sholat di masjid yang lain. Masya Allah, ribuan tahun. Ini yang keempat. Yang kelima ini nih. Haji atau umroh berkesempatan mendapatkan doa mustajab. Mustajab. Apa? Butuh doa mustajab nggak? Butuh doa mustajab? Betapa nikmatnya kita ya, kalau setiap tengadahkan tangan ternyata Allah kemudian kabulkan doa kita. Wis koyone urip ki gampang. Rezeki seret garek ndonga, awak embriang-embriangan garek ndonga, gitu kan? Kita menghadapi problematika rumah tangga tinggal doa. Anak kita kok bergajul mungkin orang gelem bekti tinggal doa. Orang kalau doanya mustajab kan seperti itu. Dan ternyata jamaah haji atau umroh itu berkesempatan mendapatkan doa mustajab. Loh kok mustajab itu gimana sih? Satu ini. Jamaah haji atau umroh itu pribadinya menjadi pribadi yang mustajab. Personnya saja jadi mustajab. Kenapa? Satu, jamaah haji atau umrah itu statusnya musafir. Sementara baginda Nabi SAW itu ngendika salah satu dakwatun la turaddu, ada 3 doa yang mana doanya tidak bakalan tertolak. Salah satunya adalah wa dakwatul musafir. Dongane musafir ki mustajab. Haji umrah musafir. Syarat disebut musafir sih perjalanan berapa kilo? 90. Haji sih pinten kilo? Ana 90 kilo? Muncul 18.000 kilometer gitu kan. Oh berarti selama perjalanan sampai di sana ngantos konduripun tengadahkan tangan. Oh dongane mustajab. Karena doa musafir itu mustajab. Yang kedua pribadinya mustajab. Kenapa? Status dia sebagai tamune Gusti Allah. Al-hajju ya. Al-hujjaju wal mu'tamiru wafdullah. Jamaah haji, jamaah umroh niku tamune Gusti Allah. Saya tanya, bu nanti dados tamu sesama manusia saja. Pernah jadi tamu? Napa sih penake dados tamu niku napa? Keberipun? Betul. Kenapa orang Arab itu mengatakan kepada tamunya ketika tamu datang ahlan wasahlan? Artinya apa? Ahlan, jenengan wis tak anggap koyo keluargaku dhewe. Kalimat ahlan itu artinya gitu. Jadi kalau tamu datang itu ahlan, berarti tamu itu sudah kita anggap seperti keluarga sendiri. Wasahlan, segala urusanmu tak gampangke, aku mudahkan. Apa enten tamu itu bu barep gawe kopi gari godhog wedang dewek gawe wedang dewek. Tamu kados niku napa mboten? Tamu kados niku napa mboten? Mboten. Bun jenengan ngersake napa? Kopi, teh, soda gembira, jus gitu kan. Jebul yang metune aqua gitu kan seperti itu gitu. Tapi dimudahkan, wis pokoknya garek jaluke napa dicaosi. Tamu seperti itu. Tamu itu ibarat raja. Tamu manusia saja seperti itu. Dianggap seperti keluarga, dimudahkan urusannya. Dilayani. Napa melih tamune Gusti Allah. Sehingga disebutkan al-hujjaju wal mu'tamiru wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah itu tamune Gusti Allah. Yu'tihim ma sa'alu. Allah akan beri apapun yang mereka minta. Wa yastajibu lahum ma da'au. Allah akan kabulkan segala doanya. Wa yahlifu alaihim ma anfaqu. Allah akan ganti seluruh pengeluaran yang dikeluarkannya sehingga ad-dirhama alfa alfi. Setiap dirhamnya akan diganti oleh Allah dengan 1.000.000 dirham. Masya Allah itu. Tadi janjinya Gusti Allah sebagai tuan rumah gimana? Sebagai tuan rumah Allah janji apa? Tadi yu'tihim ma sa'alu.
apapun yang diminta pasti dikasih. Ya, wa yastajibu lahum da'u, apapun doa yang dipanjatkan Allah akan kabulkan. Wa yuhlifu alaihi ma anfaqu, Allah akan ganti setiap nafkah yang dia keluarkan. EONH-ne sewidak juta, singgo sangu 3 juta, singgo persiapan sekian juta, singgo tuku oleh-oleh sekian juta. Semua akan diganti oleh Allah lipat 1 juta. Alfa alfi. Mau? Masya Allah. Nah, kita garis bawahi dari poin hadis tadi. Oh, berarti pribadi jamaah haji dan umrah itu pribadi yang mustajab. Dari sisi apa? Status dia tamune Gusti Allah sing dijanji akan mau wa yastajibu lahum da'u. Allah itu akan kabulkan segala doa-doanya. Oh, mustajab yang pertama ini. Belum lagi mustajab yang kedua. Tempat di mana dia berdoa, tempatnya mustajab. Secara umum, tanah haram itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Secara umum. Tapi nanti ada yang lebih spesifik. Di Masjid Nabawi ada satu tempat namanya Raudhah. Kata Nabi, antara mimbarku dan rumahku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-tamannya surga. Maka kalau kamu bisa, berdoalah di situ, karena doa di raudhah tidak tertolak. Nanti ketika di Madinah seperti itu, ada tempat itu yang disater, itu ditutup. Ya. Untuk masuk kalau zaman dulu ya kudu jol-jolan. Kalau sekarang sudah pakai kartu, nanti ngantri, kemudian orang bergilir untuk masuk, sholat 2 rakaat, donga, nanti kemudian keluar dan seterusnya. Raudhah. Kalau dulu ya jol-jolan. Tempatnya persis di bawah kubah hijau. Karena itu dulu itu masjid pertamanya Nabi di Madinah, yaitu yang bekasnya itu masih ada di masjid itu yang kubah hijau. Dan nanti ada wilayah yang memang dipagar itu pakai, biasanya ada tire pembatasnya supaya orang itu gantian masuk. Nah, Raudhah itu namanya, antara mimbar Nabi dan rumahnya Ibunda Aisyah. Nah, sekarang rumahnya Ibunda Aisyah itu yang jadi apa? Jadi makamnya Nabi SAW. Berarti Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan makam Nabi SAW. Nanti kita akan lihat mimbarnya yang tinggi di situ, biasa nanti khotib itu mungkin berbicara di situ dan seterusnya lah. Di bawahnya itulah tempat di mana donga itu mustajab. Nanti kita sholat 2 rakaat keluar, kemudian nanti berjalan ke sebelah kiri bisa ketemu dengan makam Nabi, ziarah ke situ. Berjalan lagi di situ ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq, berjalan lagi nanti ada makamnya Umar bin Khattab. Setelah itu kita keluar dari pintu Masjid Nabawi, kita akan melihat pemandangan Baqi Qorqod, itu pemakaman para sahabat istri Nabi ya, ada di situ. Itu Raudhah. Nanti di Masjidil Haram ada tempat yang mustajab juga. Secara umum Masjidil Haram mustajab, tapi antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah ini namanya multazam. Tempat antara Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah. Andai bisa kita itu kemudian nempel di situ, kemudian sambil memanjatkan doa-doa, itu tempat yang mustajab. Jadi jamaah haji umrah itu pribadinya mustajab, panggonan singgodonga yang mustajab, plus waktunya mustajab. Karena Nabi juga menyebutkan, khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebagus-bagus dongan niku dongane teng dinten Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Lah khairu doa itu maksudnya apa? Sebagus-bagus doa. Sebagus-bagus doa itu kepripun? Doa yang paling cepat pengabulannya, doa yang mustajab. Makanya jangan lupa nih, nanti ada 2 versi ya mungkin ya. Ada yang mungkin tanggal 9-nya tanggal 27, ada yang tanggal 9-nya tanggal 28. Enggak masalah, silahkan. Keyakinannya sendiri-sendiri. Orang usah nyalah ke yang lain dan seterusnya. Semua sudah punya hujah, semua sudah punya ilmu. Gitu kan? Tinggal dilakoni, diamal ke, gitu kan? Kita yakin, oh nyong tah kita hari Arafah dina Selasa. Ya silahkan. Jangan nyalahkan yang Arafahnya hari Rabu, gitu kan? Sama, yang nanti Idul Adhanya kok dina Rabu, ya silahkan. Ya, mungkin ada yang Idul Adhanya hari Kamis dan seterusnya.
Tapi manfaatkan untuk berdoa. Disinilah tadi ya, berarti jamaah haji wis pribadinya mustajab, tempatnya mustajab, waktunya mustajab. Masya Allah. Makanya kayaknya orang-orang tidak haji itu ya bisa menjadi solusi nih dari berbagai macam problematika yang tengah dihadapi. Nah, kalau diringkas ini, layak manusia itu rindu banget menunaikan ibadah haji. Kenapa? Haji umroh penghapus dosa. Kenapa orang kok rindu banget untuk menunaikan ibadah haji? Karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kenapa orang kok antusias banget menunaikan ibadah haji? Karena ternyata haji umroh kunci pembuka pintu rezeki. Belum lagi tadi berpeluang mendapatkan pahala yang sangat berlimpah dan mendapatkan doa yang mustajab. Pengen haji? Modalnya apa? Pancangkan niat, bulatkan tekad. Kalimatnya gimana? Bareng. 1, 2, 3. Nyong kudu tayang gaji. Karena yang tadi. Bisa dipahami? Cuma waspada, jangan sampai kerinduan kita itu kerinduan yang terlarang. Rindu yang terlarang sih kenapa? Motif rindunya keliru. Kita kepengen kaji kenapa? Demi status sosial. Kita kepengen kaji kenapa? Sekedar pencitraan. Kita kepengen kaji kenapa? Mungkin sekedar sebagai kebanggaan. Yang ini harus dikikis. Siap? Ini harus dikikis. Kalau rindunya kok hanya karena sekedar ini semua, ngapain kita itu berangkat haji? Toh nanti tidak akan diridhoi oleh Allah. Luruskan niat. Bolehlah kita rindu untuk menunaikan ibadah haji, tapi jangan sampai menerjang perkara yang haram. Ya. Saking kepengen naik haji, sing penting tayang dapat porsi, kemudian dia justru malah hutang dengan cara riba. Ngapain riba sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Haji tujuannya mengejar ridho Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan cara yang dimurkai oleh Allah? Milo sabar, gitu kan? Sekalipun tadi nyong kudu tayang gaji, itu kan semangat, tapi sabar, jangan menghalalkan segala cara. Ini ada satu hadis menarik nih. Idza kharajal haju hajan binafaqatin thayyibah. Ya. Jika ada seorang menunaikan ibadah haji dengan nafkah-nafkah yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharzi, dia tatkala menapakkan kakinya di kendaraannya, fanada, kemudian dia itu sambil mengucap labbaik Allahumma labbaik, maka nadahu munadin minas sama, akan ada seruan dari langit, labbaik wa sa'daik. Dibalas itu labbaik wa sa'daik. Ya. Zaduka halalun, bekalmu bekal yang halal, warohilatuka halalun, kendaraanmu kendaraan yang halal, wahajuka mabrurun, hajimu adalah haji yang mabrur, khairu ma'zurun, bukan haji yang tertolak. Ning kosok wang sulipun wa idza kharaja binafaqatil khabisah, kalau ada orang berangkat haji kok dengan ONH yang khabisah, kotor. Kotor itu maksudnya gimana? Dari dana yang tidak halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi, tatkala dia menapakkan kakinya di kendaraannya, fanada labbaik, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dijawab dari langit, la labbaik wala sa'daik, tidak ada selamat datang bagimu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Zaduka haramun, bekalmu bekal yang haram, wa nafaqatuka haramun, nafkahmu juga dari nafkah yang haram, wa hajjahairu mabrurun, hajimu bukan haji yang mabrur. Sudah, sabar aja. Langgar ora kaya kuwe ya ora betul-betul Ustaz, kapan bayare, kapan monggah kaji nek ora wani berbuat sing kados niku wau. Gimana jawabannya?
sabar jenengan nabung jut 10.000 sedina 10.000 sedina 10.000 sedina menolih 30 juta butuh waktu berapa lama lah ya wis butuh lek kapan umur 70 tahun nembe genep 30 juta nembe bayar porsi ngantri nih 30 tahun lah kayaknya ora butuh Ustaz sabar napa sabar. Kenapa? Ternyata orang ketika sudah pancangkan niat, bulatkan tekad melakukan suatu amal, qadarullah ora butul. Man hama bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan kuat, bertekad kuat untuk menunaikan satu kebaikan, contohnya kepengen kaji, falam ya'malha qadarullah mboten saged ngamalke sebab wis daftar wis bayar porsi jebul antriane dawa banget umure ora nyandak ngerti-ngerti wis meninggal kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan Allah akan mencatat di sisinya itu haji yang sempurna padahal orang mangkat berarti gimana? Sabar saja, sabar. Kita itu mencari sesuatu yang diberkahi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Tidak usah menghalalkan segala cara. Enggane ora betul anu wis kecatet di sisi Allah itu haji yang sempurna. Siap? Nah, sekarang kalau begitu nggak usah nih kemudian menyogok dan seterusnya. Bagi yang mungkin sudah sangat rindu, nah ini mungkin nanti bisa nih ada amalan-amalan yang bisa menjadi obat lah bagi yang mungkin ini sangat rindu dengan ibadah haji. Ini amal alternatif yang pahalanya setara dengan haji. Lagi harus bayar ngantrinya nganti 30 tahun orang mangkat-mangkat sikap pripun. Oke, ini ada alternatifnya. Satu, alternatif pertama ini. Umroh di bulan Ramadan nilainya setara dengan haji. Fa inna umratan fi Ramadan hajatun. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji. Terus nek sing ora seranta kon ngantri puluhan tahun gak berpon, ya sudah, tunaikan saja apa? Umroh di bulan Ramadan. Tapi ya biayanya ya pancen dadi mirip dengan haji gitu kan. Kalau yang reguler di luar bulan Ramadan ya mungkin 32-35 juta bisa sampai ke sana. Kalau di bulan Ramadan ya kayaknya 47 sampai 50 juta. Lah ngrono ngangge duit kula nggih mboten sanggup Ustaz. Enten mboten amal alternatif sing gratisan lah Ustaz ning ganjarane kayak kaji. Ada yang bertanya kayak gitu? Kayaknya nang ati mau nang burana sing loh ya nang bayar ya lah gitu. Sing gratisan nang pernah ana Ustaz gitu kan. Ada nih, yang kedua ini. Zikir ba'da subuh. Ini pahalanya setara haji nih. Coba nih kita baca ya hadisnya ya dalam Sunan At-Tirmidzi. Man sholal hodata fi jama'atin. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada yadkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Sasampunipun sholat, ampun lajeng aktivitas sanes. Nen jenengan sholat teng dalem boten napa-napa nih. Sholat ibu-ibu di rumah, jangan dulu habis sholat langsung kompore duripna, mengko. Kompore mengko disit. Asah-asahe mengko disit. Ngapain? Summa qa'ada yadkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Zikir sik. Dan zikir itu bisa dengan apa? Bisa zikir ba'da sholat, bisa zikir pagi, bisa baca Al-Quran, bisa dengan ikut kajian. Hatta tatlu asamsu, ngantos jam pinten ngene zikir sampai matahari terbit. Matahari terbit sih jam berapa? Jam berapa? Jam 6 kurang 10 menit sekarang sudah syuruk, sudah terbit, syuruk. Summa sholat rokaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan ini sholat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Baginya mendapatkan pahala haji dan juga umroh sempurna. Gratis, tanpa ONH, tanpa biaya. Napa amale? Sholat subuh dilanjutkan zikir sampai matahari terbit, kemudian tutup dengan 2 rakaat sholat. Ada yang mengatakan itu sholat isyraq, ada yang mengatakan itu sholat duha di awal waktu. Silahkan.
Maka orang yang bisa seperti itu, kata Nabi, ka'ajri hajatin wa umrotin, baginya mendapatkan pahala haji dan juga umroh, tamah, sempurna. Mau? Mau banget kon nglakoni ora gelem. Ya nasing alasan maning Ustaz, kula niku anu dodol teng pasar, subuh niku kudu pun dugi teng pasar pagi niku mboten kober niku nek kon nglakoni sing kados niku. Enten mboten lah Ustaz sing amale sing luwih enteng. Jan ki ketemu karo wong ngenyangan banget ya. Ada. Ini yang ketiga, setara dengan haji. Belajar dan mengajar di masjid. Masya Allah itu. Coba kita baca nih hadisnya. Man huda ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajatin tamal hajjah. Baginya mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Amalin apa? Ngaji teng masjid atau ngulang ngaji. Wis gampang banget. Iki alasan maning. Lah kula anggar kon ngaji Ustaz sikile niku cok semutan ngetipel menyat malah dados mboten saged Ustaz tambah malih kawit magrib tekan isya niku cok malah wangsul kula dados migrene kumat gitu. Ya angel ketemu karo wong kaya gini angel itu. Jadi sama kalau ibu-ibu ternyata punya aktivitas ngajar TPQ, ya Allah ternyata ngajar TPQ itu juga mengajarkan kebaikan. Pulang jenengan dapat pahala haji. Atau mungkin mengajarkan ilmu yang lain dan seterusnya. Atau belajar itu tadi karena di sini ya ta'allama khairan au yu'allimahu, baik yang belajar maupun yang mengajar sama. Kana lahu ka ajri hajatin tamal hajjah, baginya mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Ekin kabutan. Ada alternatif lain nggak Ustadz yang kira-kira lebih ringan ya gitu? Ada yang bertanya seperti itu? Kalau ada tak jawab. Ada Bu, lebih enteng maning. Dikir pada sholat tok. Ora suwe-suwe, ora suwe-suwe. Ya. Saya bacakan nih hadisnya. Ini hadisnya menarik nih. Hadisnya menarik. Diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah nih. Ja'a fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat orang-orang fakir itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sowan ini, unjuk rasa bahasa kita hari ini itu unjuk rasa kepada Nabi. Angluhan orang-orang fakir Madinah itu apa? Mereka mengatakan begini. Dahaba ahlu dusuri minal amwali ya wa darajatil ula ya wa naimil mukim. Ya Rasulullah, wong sugih jan kepenak banget. Lah kenapa kok iri kayaknya karo wong sugih? Enggih ya Rasulullah. Mereka hartanya banyak, uripe kepenak, ganjarane pirang-pirang maning. Yang bikin iri orang fakir Madinah itu, ternyata orang kaya itu sudah hidupnya nyaman, pahalanya banyak. Dan para nabi kemudian bertanya, emangnya kenapa Muhammad Daka gitu kan? Emangnya kenapa? Nah orang fakir itu kemudian bilang yusalluna kama nusolli. Mereka orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlun min amwalin. Tapi mereka bisa beramal dengan kelebihan harta yang dimilikinya. Wa yahujuna biha, yang dengannya mereka bisa berhaji. Wa ya'tamiruna biha, yang dengannya mereka bisa berumrah. Wa yujahiduna, mereka bisa berjihad dengan hartanya. Wa yatasaddaquna, mereka bisa mendapatkan pahala dari sedekahnya. Sementara kami nggak bisa. Ini keresahan orang fakir Madinah pada waktu itu kayak gitu. Jadi bukan iri karena orang kaya rumahnya maglong-maglong kendaraannya kinclong niku mboten. Mereka tidak iri kayak tanpa BLT nyong ora tanpa BLT, bukan. Irinya apa? Orang kaya bisa beramal dari kelebihan harta yang mereka miliki. Bisa kaji, bisa umroh, bisa infak, bisa sedekah. Sementara orang miskin enggak. Nah, Nabi itu kemudian memberikan solusi nih. Ala ahadisukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum.
Mau nggak nih? Tak tudui suatu perkara yang kalau kamu itu bisa mengamalkannya, kamu bisa mengejar pahala orang yang ada di depan kalian. Kamu tidak akan terkejar oleh orang yang pahalanya di belakang kalian, kecuali orang yang melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Bisa dipahami? Masya Allah ini, wah wong fakir semangat banget. Ya Rasulullah, napa niku ya Rasulullah, gitu kan? Amal yang dengannya bisa mengejar ketertinggalan tadi. Orang kaya bisa haji, orang kaya bisa umrah, orang kaya bisa infak, bisa sedekah. Ini orang miskin tidak. Tapi kalau mengamalkan ini bisa mengejar ketertinggalan itu. Orang-orang yang di belakang kita tidak akan bisa mengejar kalau kita melakukan amalan itu. Ternyata amalannya apa ini? Masya Allah. Baginda Nabi kemudian pesan, ya, amalnya apa? Yastabihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Bacalah tasbih, tahmid, takbir saben-saben rampung salat masing-masing 33. Ya Allah. Kecil? Kecil? Apa enggak ana sing alasan maling lah iki jan ora duwe waktu Ustaz ora kober-kober Ustaz. Ini ternyata bisa mengejar nih ketertinggalan itu tadi. Wah, orang miskin Madinah semangat banget. Biasanya bar sholat niku langsung les. Ini tidak. Begitu sholat rampung, salam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang-orang kaya itu pada ngeliat. Kayak wong-wong melarat sih pada ngapa gitu kan. Biasanya bar sholat pada terus lunga, kira pada anteng baik. Wong sugih pada ngemat mati, jebul pada maca apa? Tasbih, tahmid, takbir, masing-masing 33. Orang kaya jadi ikut ngamal seperti itu. Bar salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, orang miskin kemudian datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ketiwasan niki ya Rasulullah gitu kan. Lu kenapa? Niki wong sugih malah pada niru-niru amal yang kami lakukan. Maka kata Nabi, ya sudah. Memang Allah melebihkan sebagian kalian dibandingkan dengan sebagian yang lain. Oh ternyata ana wong sing sugih ning yo sregep ngibadai yang jenengan angel menandinginya. Ning ana wong sugih kok ternyata ora sregep ngibadah, mbok kaji ping pira-pira, kita bisa mengalahkan pahalanya dengan zikir ba'da shalah. Mau? Ora kober? Nah, yang terakhir, amal yang nanti bisa kita mendapatkan pahala haji umrah ini. Jangan kecil hati, pancangkan niat. Tadi hadis yang sudah kami sampaikan. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayana dalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan tapi tidak mampu melakukannya, kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan mencatatkan di sisinya kebaikan yang sempurna. Niat tekad kaji qadarullah ora kelakon, umure ora nyandak, sudah dicatat di sisi Allah haji yang sempurna. Maka hari ini gimana? Pancangkan niat, bulatkan tekad. Gimana? Nyong kudu tayang. Ulangi bareng. Nah, itulah sebagai penutup kita di hari ini. Jadi pancangkan niat, bulatkan tekad, bersabarlah dengan yang halal, jadikan waktu tunggu untuk belajar dan meluruskan niat. Jadi nek jenengan wis bayar kursi lagi nyong mangkate kayane gendrong tahun maning ora apa-apa, justru nggo sinau. Siap? Karena yang berangkat kemarin ya Allah bahkan orang nganggo manasik-manasikan. Pokoknya ngerti-ngerti dipanggil jenengan saniki bisa berangkat tahun ini, wis siap-siap administratif dan seterusnya, kemarin diberangkatkan, nggak sempat manasik dan seterusnya. Ya nek kan wis biasa sinau berarti nanti paham yang dilakukan. Nek ora, masya Allah bisa jadi blank. Waspadai kerusak amal, haji umroh figur umat, diamati, ditiru, dijadikan standar. Maka ini PR besar bagi kita. Supaya nanti, kalau sudah haji ya kayaknya kita butuh memperbaiki diri dan seterusnya. Karena nanti dicontoh, dijadikan standar oleh umat ya. Begitu ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah ya, kaji kita di siang hari ini. Monggo ada hal-hal yang butuh ditanyakan, kami persilahkan. Ya.
Boleh nanti mungkin seputar persiapan Idul Adha, kurban dan seterusnya. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait. Ya Ibu, silakan Ibu. Yep. Puasa. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ini sering muncul kegamangan ketika terjadi perbedaan Idul Adha, salah satunya itu. Lagi mengko sing badane dina Kamis berarti puasane jane wis wukuf wis rampung, bahkan wis lempar jumroh gitu dan seterusnya. Berarti ya puasane ora sah gitu kan. Atau mungkin hujahnya begini, sing jenenge jamaah haji wukuf ya kita yang ada di sini puasa. Nah sekarang kita jawab, betulkah demikian? Begini ibu-ibu jawabannya. Ini bukan membela salah satu ya, bukan ya. Cuma kami ingin mendudukkan supaya nanti bagi yang mungkin puasanya hari Rebo nggak usah khawatir. Begini, ibadah haji itu termasuk ibadah yang disyariatkan paling belakangan. Kapan sih umat Islam menunaikan ibadah haji yang pertama kali dalam sejarah? Justru setelah tahun ke-8 Hijriah. Kenapa? Perintah haji tahun ke-4 wis didhawuhkan kaji. Nabi dan para sahabat belum melakukannya. Kenapa? Pada waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Baru ditunaikan kayaknya malah tahun ke-10 tahun ke-10 Hijriah. Itu umat Islam menunaikan ibadah haji. Artinya ada saat-saat di mana umat Islam itu sudah menunaikan puasa Arafah, tapi belum ada jamaah haji yang wukuf. Bisa dipahami nggak? Yo, sing ora mudeng ngacung. Jadi puasa Arafah itu sudah diperintahkan, sementara perintah haji itu belum diperintahkan. Berarti gimana? Berarti puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf jamaah haji. Bisa dipahami? Karena haji itu baru ada tahun ke-8 Hijriah. Sementara puasa Arafah itu jauh sebelum itu sudah ditunaikan oleh umat Islam. Nah ketika menunaikan puasa Arafah, umat Islam itu belum ada yang sedang wukuf di Arafah itu. Belum ada. Oh berarti wukuf Arafah itu tanggal 9. Kulo panjenengan puasa Arafah tanggal berapa? 9. Tidak ada kaitannya dengan wukufnya jamaah haji. Bingung nggak? Artinya karena tanggal Indonesia dengan tanggal Arab dimungkinkan ada beda bisa karena garis lintangnya beda. Soal ini nanti standar ukurannya nanti antara Muhammadiyah dengan yang lain mungkin beda, tidak jadi masalah lah, itu urusan ijtihad. Tapi yang jelas bukan tidak mungkin Arab sudah tanggal 1, Indonesia belum tanggal 1. Nah terus kalau panjenengan puasane kapan? Puasane tanggal 9. Tanggal 9 nang Indonesia tanggal 28 misalnya. Silahkan, nggak masalah. Loh, silahkan. Itu kan silahkan gitu kan. Kalau tadi kan lah nyong tah harapanu puasanya tanggal 17 baik. Lah kepriwe sih anu manut karo Arab? Ya silahkan. Berarti kalau ikut Arab tanggal 1-nya memang lebih dahulu daripada kita. Berarti saat mereka wukuf berbarengan dengan kita yang ada di sini puasa Arafah. Tapi nek jenengan ini kan tanggal 1 nek Arab dengan tanggal 1 nek Indonesia beda. Arab memang sudah nampak hilal tanggal 19 kemarin, tapi di Indonesia itu hilal itu baru muncul tanggal 20. Oh berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya besok tanggal 28. Jenengan berarti puasane dinten Rebo, badane dinten Kamis, boleh nggak? Boleh, nggak ada kaitannya dengan wukuf. Ngaten Mbah? Saged dipahami? Ya, gambarnya gitu. Jadi
puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Bingung apa ora? Ah, insya Allah. Ya sama kayaknya ada yang sok tanya, Ustadz jenengan benjing si badane tanggal pinten gitu kan. Ya saya jawab, kulo badane tanggal 10 Dzulhijjah. Salah. Boten gitu kan. Lah tanggal 10 Dzulhijjah sih tanggal 28 apa tanggal 29 gitu kan. Nah, itu perbedaan pendapat kan seperti itu. Ning nek kula badane tanggal 10 Dzulhijjah, puasane tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti itu. Ngaten Ibu. Ya. Makanya nanti tenang aja, baik yang mau puasa Selasa monggo, sing puasa Rebo nggih monggo, sing badane Rebo ya silahkan, sing badane Kemis nggih silahkan, nggak perlu menyalahkan yang lain seperti itu. Ada yang lain? Ya Ibu. Ulama ada dua pendapat Ibu. Segolongan ulama berpendapat sholat 2 rakaat yang tadi kita baca ba'da subuh itu adalah sholat isyraq. Nah kalau sholat isyraq silahkan begitu masuk syuruk jenengan tunaikan 2 rakaat. Tapi ada ulama yang berpendapat 2 rakaat sholat tadi adalah sholat duha. Dan jenengan kok lagi tak hitung sholat duha wae, ya berarti jenengan nanti penunaiannya ya sesaat setelah syuruk lewat. Berarti sekitar jam 6 baru kemudian tunaikan. Seperti itu Ibu. Jadi bisa ulama ada dua pendapat dan jenengan pilih salah satunya. Mau ikut yang syuruk atau ikut yang duha. Gitu Ibu. Ya. Ada yang lain? Ji? Enggak apa-apa, yang penting tidak aktivitas lain kecuali untuk berzikir kepada Allah. Ji. Ya. Ya. Ada yang lain, Ibu? Ya. Gimana? Gitu. Yep. Kalau memang kemungkinannya tipis ya untuk nyampe gitu kan. Lagi wis 75 tahun ngantri agen selawe tahun. 75 ngantrine selawe tahun. Apa enggak yang butuh 100 tahun lagi duitnya tetap tarik wae nggo tindak umroh. Kalau memang perhitungannya seperti itu silahkan. Tapi kalau memang jangkanya kayaknya kok masih cukup panjang, jenengan nembe 50 tahun nanti berangkat mungkin 25 tahun lagi, tahan dulu aja lah, bersabarlah ikut itu tadi. Tapi kalau tadi secara perhitungan kayaknya kok tipis banget gitu kan, silahkan ditarik, nanti lebih baik untuk menunaikan ibadah umroh. Seperti itu Ibu. Ya. Ngaten nggih Ibu nggih ya. Ada yang lain? Cukup? 3, 2, 1. Oke. Sampun? Oke. Poin kita apa tadi? Poin kita apa? Yuk pancangkan niat, bulatkan tekad. Ora urus jenengan duit-duit apa ora, penghasilannya sedina pira, tabungannya pinten ora urus. Yang penting hari ini berada di bulan Dzulhijjah, teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita berangkat menunaikan ibadah haji, kita pancangkan niat, bulatkan tekad. Nyong budutnya yang haji. Insya Allah dengan modal itu biar nanti Allah itu membukakan pintu langit, pintu rezeki dengan berbagai kekuatannya sehingga kita dimudahkan untuk ke sana. Aja nganti pesimis. Niat beora wani. Siap? Terakhir 1, 2, 3. Sepisan maning. Iseng menang baik kayaknya nu sudah balik kaji gitu. Sudah balik kaji. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan saudara kaum mungkin itu saja, hanya sekedar untuk menyemangati, tapi intinya kita berada di 10 hari awal Dzulhijjah. Tolong jangan pedot untuk berbuat kebajikan, jangan biarkan waktu untuk nganggur. Pokoknya ada kesempatan berbuat bajik. Ingat, amal kebajikan menjadi a'dhamul a'mal, amal yang paling dicintai Allah, nilainya melebihi jihad. Masya Allah, ini kayaknya waktu-waktu yang berkah banget.
Termasuk yang hari ini kita lakukan ya, kita bisa berkumpul bermajelis, insya Allah ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan majelis-majelis yang yahama yang kita lakukan di kemis-kemis yang lalu gitu kan. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu. Semoga yang tidak bisa hadir karena sakit Allah berikan kesembuhan kepadanya. Semoga yang tidak bisa berangkat karena ternyata rezekinya sempit Allah lapangkan. Dan kita semua yang berangkat semoga Allah lebihkan lagi, kita diberkahi hidup kita, umur kita, amal-amal kita, rezeki kita, keluarga kita, anak kita. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pada hari ini sudah dibuka. Biasanya kan bulan kali ini sekarang insya Allah akan setiap kajian itu alhamdulillah mendapatkan 255 miliar rupiah. Jadi melakukan festival semoga apa yang disisikan muncul jadi amal baik dari untuk lingkungan dan operasional masjid taklim. Kali kita dapat kajian dari masing-masing yang Alhamdulillah.